Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di saluran Pemersatu Bangsa TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, pada malam hari ini Anda menyaksikan Dialog Peduli Kota selama 1 jam ke depan bersama saya Nisrin Hamid. Dan tentunya pada segmen ini kami menghadirkan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Kendari. Kemudian kami berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja berkompetensi di bidangnya. Dan seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0401319546. Sekali lagi di layanan telepon 0401319546. Dan pemirsa, topik yang kita perbincangkan pada malam hari ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan pada malam hari ini telah hadir narasumber kita dari Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar, yang merupakan salah satu ormas yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan pada malam hari ini kita sapa dulu Ketua DPK Gavatar Kota Kendari, Bapak Andi Andrianto Ramli, AMD. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Dan yang kedua adalah Wakil Ketua DPK Gafar Kota Kendari, Bapak Suryono Kaji. Selamat malam Pak Suryono. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Berdua baik-baik? Ya, alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya. Oke, dan pemirsa, kami ingatkan kembali kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan saja di layanan telepon 0401319546 dengan topik Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Saya ke Pak Rian dulu ya. Ya, Pak Rian, kalau kita berbicara masalah Pancasila, kita tidak bisa menutup mata bahwa sepertinya nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila ini sudah mulai terkikis di generasi muda kita. Nah, kalau menurut Pak Rian sendiri, apa yang menjadi penyebab sampai terjadi demikian? Ya, makasih Mbak. Memang yang kami melihat hari ini dari Gerakan Fajar Nusantara itu bahwa pemahaman daripada sila-sila yang terkandung dalam Pancasila ini memang hanya sebatas pemanis bibir saja. Bahkan kalau kita melihat, kalau kita juga masih berada di bangku sekolah ataupun kuliah di tiap hari Senin, kan Pancasila itu sering diucapkan, tapi kosong akan makna daripada Pancasila itu sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sila pertama saja, yang dimana tertulis bahwa Pancasila di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada makna yang sangat luar biasa sebenarnya. Harusnya manusia hari ini bertuhan. Kapan manusia tidak bertuhan? Dengan sendirinya dia akan mempertuhankan dirinya. Nah, seperti itu Mbak. Sehingga terjadilah dekadensi moral, kesenjangan sosial, moral dan sebagainya. Inilah yang harus senantiasa kita sosialisasikan sebagai generasi bangsa, agar ke depan bangsa Indonesia ini agak sedikit cerah seperti itu. Tapi apakah menurut Pak Rian sendiri dengan yang seperti Pak Rian sampaikan tadi terjadi degradasi moral, katakanlah seperti itu dan lain sebagainya, ini mungkin ada pengaruhnya dengan arus globalisasi informasi yang cukup luar biasa tanpa ada filter begitu, atau bagaimana menurut Pak Rian? Iya, kalau secara umumnya memang yang kami rasakan di Gerakan Fajar Nusantara, realita hari ini seperti itu Mbak. Dengan kerasnya arus globalisasi dan juga perkembangan informasi dan teknologi yang sangat jauh pesat, tetapi tidak dibarengi dengan sebuah pemahaman moral spiritual dan juga nilai-nilai kebenaran universal itu dengan sangat dalam, sehingga terjadi ketimpangan khususnya di tatanan sosial masyarakat maupun generasi-generasi muda kita hari ini. Maka terjadilah antara gap yang luar biasa antara kaya dan miskin dan lain sebagainya begitu. Dan itu sangat realitas sekali di kehidupan sehari-hari kita. Saya ke Pak Suryono, menyambung tadi pernyataan dari Pak Rian sendiri bahwa arus globalisasi dan lain sebagainya. Menurut Pak Rian sendiri, dalam dunia pendidikan juga kan kita ada sekarang pendidikan kan sudah orientasinya sudah pendidikan berkarakter begitu, lebih mengutamakan kepribadian anak didik. Apakah itu cukup untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila supaya tidak hanya sebagai lip sync saja, tetapi juga bisa diamalkan nilai-nilainya gitu? Ya, terima kasih. Kami pikir bahwa memang hari ini seperti apa yang tadi dikatakan sama Ibu, hari ini telah ada pendidikan yang berkarakter, tetapi menurut
kami dari Gerakan Fajar Nusantara justru malah pendidikan hari ini telah meninggalkan ajaran-ajaran yang katakan tadinya mungkin waktu kita masih sekolah dulu ada pendidikan moral Pancasila. Iya, hari PMP, ini itu ya. PMP. Hari ini sudah ditinggalkan, Tidak ada, sudah iya. tenggelam justru. Dengan ditinggalkannya pelajaran atau kurikulum seperti itu, justru otomatis akhirnya secara tidak sadar kita menghilangkan nilai-nilai yang ada di situ. Sehingga pendidikan yang berkarakter seperti apapun juga tidak mampu untuk mengangkat nilai-nilai pendidikan moral tadi Atau itu. mungkin pengayaan Pancasila harus dihidupkan kembali, mungkin begitu Pak Suryono? Atau Justru bagaimana? dari Gerakan Fajar Nusantara itulah hari ini yang kita sosialisasikan. Kita Oke. akan menghidupkan kembali daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, baik. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini yang menarik, ada organisasi yang dibentuk ya, organisasi kemasyarakatan, yaitu Gerakan Fajar Nusantara atau GAFATAR begitu. Mungkin ini adalah salah satu bentuk kepedulian melihat fenomena yang terjadi di bangsa kita. Nah, kalau boleh tahu visi dan misi dari Gerakan GAFATAR ini apa? Ya, lazimnya seperti organisasi kebanyakan bahwa memang Gerakan Fajar Nusantara ini punya visi, misi, dan tujuan. Ya. Di mana visi daripada Gerakan Fajar Nusantara ini adalah terwujudnya sebuah tatanan kehidupan yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, kemudian pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebenaran universal agar menjadi rahmat bagi Tuhan Yang Maha Esa. Di mana memang untuk mensokong daripada visi yang diemban oleh GAFATAR itu ada misi dalam rangka terwujudnya solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan antar sesama elemen bangsa dan juga dunia pada umumnya. Tapi apa kemudian yang mendorong sampai kemudian katakanlah generasi muda seperti Pak Rian dan juga Pak Suryono ini tertarik untuk membentuk sebuah organisasi dengan nama GAFATAR begitu? Ya, kalau dari segi namanya sih mungkin agak sedikit jelas, adalah sebuah gerakan dalam rangka menyongsong fajar. Iya. Ya, kalau bagi kami sih melihat kondisi tatanan sosial hari ini ya tak ubahnya seperti kondisi malam, Mbak. Malam itu hari ini kita seolah-olah tidak jelas yang benar mana, yang salah mana. Jadi terkadang yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Maka kami sebagai anak kandung daripada Ibu Pertiwi hari ini merasa terpanggil, Mbak. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Nah, saya ingin mungkin secara pribadi saya ingin mempertanyakan pertanyaan saya ini mungkin versi Pak Suryono dan juga versi Pak Rian. Saya ke Pak Suryono dulu. Apakah kemudian dengan terbentuknya GAFATAR ini Bapak bisa yakin bahwa dekadensi atau degradasi moral yang terjadi di generasi kita ini betul-betul bisa dihidupkan kembali atau seperti apa nanti Pak Suryono? Secara pribadi. Secara pribadi saya merasa kalau ada angka 1000 mungkin lebih dari 1000 keyakinan saya. Dan optimis dengan adanya organisasi ini kemudian bisa nilai-nilai dalam Pancasila ini yang sudah mulai menurun di tengah generasi muda kita ini bisa terrealisasi dalam atau tertanam dalam jiwa generasi kita atau bisa terrealisasi. Kenapa sampai seperti itu? Apa yang memberi sikap optimis seperti itu? Kenapa sampai hadir dalam diri Pak Suryono? Ya, yang terpenting hari ini adalah kita reinterpretasi dulu mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian baru ada reinternalisasi, baru reaktualisasi. Kalau ini semuanya sudah terstruktur dengan baik, kemudian semua bisa bersama-sama untuk memahami secara berkesinambungan secara keseluruhan, saya yakin itu pasti akan terwujud. Oke. Nah, kalau Pak Rian sendiri bagaimana? Ya, kalau bagi saya sih habis gelap terbitlah terang. Gimana tidak selamanya kondisi itu akan malam, pasti akan terang. Justru kami melihat dari Gerakan Fajar Nusantara ini bahwa ke depan bangsa Indonesia ini akan bangkit menuju menjadi Nusantara Jaya, mercusuar dunia seperti apa yang hari ini bahkan menjadi macan Asia ya. Itu dulu pernah terjadi di zaman Orde Baru katanya. Tetapi bagi kami melihat ke depan di bangsa Nusantara ini adalah bisa menjadi bangsa pilihan. Catatannya cuma satu, kembali kepada nilai-nilai ajaran ketuhanan Yang Maha Esa. Karena memang bagi kami melihat bahwa permasalahan di bangsa ini sebenarnya cukup tidak terlalu pelik, tapi cukup ada dua yang kami garis bawahi. Sangat kompleks ya. Sangat kompleks karena sifatnya universal dan juga krisis di berbagai seluruh bidang hari ini. Dan kemudian yang kedua, dua hal yang kami konsen, yang pertama adalah masalah kepedulian. Kita awali dulu dengan kepedulian, dan kedua adalah masalah keteladanan. Ini yang hilang. Kenapa hari ini kita seolah-olah menjadi bangsa yang pesimis, bahkan apatis terhadap nilai-nilai orang yang menjadi mau jujur, orang yang mau betul-betul baik,
itu terkesan bahwa hari ini kalau kita jujur, kita baik, kita lebih dekat kepada kemiskinan. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Jadi mungkin kami siap menjadi organisasi yang akan mencontohkan nilai-nilai kebenaran universal dan juga adalah menjadi karakter bangsa yang tertuang dalam Pancasila itu sendiri. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang sudah banyak organisasi masyarakatan yang notabene mengatasnamakan masyarakat Indonesia, memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dan lain sebagainya, salah satu bentuk kepedulian dan lain sebagainya. Bahkan organisasi masyarakat itu sebagai social control dalam kehidupan kita. Betul. Tapi itu pada akhirnya banyak organisasi masyarakat yang justru orientasinya lebih kepada politik daripada orientasi sesungguhnya begitu. Nah, bagaimana Pak Rian sendiri menilai hal ini sebelum ke Pak Suryono? Ya, memang saya kira sudut pandang itu tidak bisa kita lepas sejauh dan sifatnya memang personal terhadap penilaian itu sendiri. Tetapi bagi kami di Gerakan Fajar Nusantara ini ada sedikit beda, Mbak. Kenapa kami sangat yakin bahwa Gerakan Fajar Nusantara ini mampu sedikit merubah, dalam artian bertahap. Saya katakan sedikit ini bukan berarti sesuatu yang sifatnya membalikkan telapak tangan permasalahan yang cukup besar hari ini. Salah satu mungkin yang kami bisa sampaikan kepada khususnya masyarakat khalayak di Sulawesi Tenggara, bahwa salah satu syarat untuk masuk kepada anggota Gerakan Fajar Nusantara itu harus berjanji atau harus hafal Pancasila. Itu utama, salah satunya. Jangan sampai anggota Gerakan justru tidak tahu Pancasila, Pak. Dan memang mungkin Mbak di sini mungkin kami sosialisasikan juga bahwa salah satu syarat untuk bisa menjadi anggota Gerakan Fajar Nusantara, pertama harus berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga cinta kepada Nusantara hari ini, di mana tidak akan melakukan, sanggup berjanji kepada Tuhan tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, dan juga tidak akan berbuat perilaku-perilaku yang menyimpang ataupun yang amoral. Itu sangat tertuang di dalam janji anggota. Tapi kemudian apakah dari Gavatar ini kemudian bisa menjamin ketika ini menjadi sebuah organisasi masyarakat yang besar begitu, tidak akan orientasinya tidak akan berpolitik begitu? Iya. Karena dalam kehidupan kita bisa menutup mata, kehidupan bangsa Indonesia ini selalu dekat dengan politik. Iya, betul. Tetapi mungkin memang ini merupakan sebuah pertanyaan yang yang sering muncul ketika kami beraudiensi terakhir di Bapak Wakil Wali Kota tanggal 3 kemarin, bahkan sempat kami juga diterima oleh para anggota Dewan DPRD Kota tingkat 2. Memang kami diminta garansi dalam rangka untuk memurnikan daripada gerakan kami ini, dan kami menyampaikan kembali kepada seluruh masyarakat khususnya di Bumi Anoa bahwa Gerakan Fajar Nusantara tidak akan pernah berevolusi menjadi partai politik dan tidak akan berafiliasi dengan partai politik apapun. Intinya kami tidak akan berpolitik praktis. Tetapi kalau kita diajak untuk dialog, diajak untuk seminar, diajak untuk berbicara tentang politik, ya silakan. Tapi lebih cocoknya mungkin jadi pemerhati politik. Iya, mungkin untuk menjaga kemurnian kami seperti itu, Mbak. Ya, saya ke Pak Suryono. Nah, Pak Suryono sendiri kalau misalkan dari beberapa anggota Gavatar ini, ketika misalkan mereka seperti katakan oleh Pak Rian tadi, menjamin memberikan garansi tidak akan terjun ke dunia politik, ya. Kalau misalkan ada anggota yang Gavatar yang kemudian kedapatan aktif dalam dunia politik, itu sanksi organisasinya seperti apa? Karena memang itu merupakan sebuah komitmen dari organisasi bahwa tidak punya cita-cita untuk berkolaborasi atau berafiliasi kepada partai politik manapun juga, maka kami di dalam secara internal ini ada sistem kontrol yang sangat ketat, bahkan situ ada bidang-bidang. Dan kalaupun akhirnya kita melihat ada sahabat kita atau teman kita yang kemudian mungkin main samping dengan partai politik, secara organisasi akan memanggil dan menegur dulu. Tetapi ketika teguran itu memang sudah tidak bisa lagi diindahkan, yang jelas pasti ada sanksi organisasi, karena di dalam salah satu janji itu juga harus sanggup menerima sanksi organisasi. Ini agak ada yang terlupa ini. Kalau boleh tahu sebenarnya Gavatar ini berdiri sejak sejak kapan ini Pak organisasi ini berdiri? Ya, jadi memang Gavatar ini belum lama, Mbak. Jadi berdirikan pada tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta, dan kemudian kami di Kendari itu masih setingkat Dewan Pimpinan Kota Kabupaten. Itu setidaknya hari ini kita kurang lebih baru 6 bulan lah beraktivitas untuk senantiasa melakukan aksi-aksi sosial. Tepatnya sih
di tanggal 22 Desember 2012 kemarin. Aksi sosial yang sudah dilakukan Gavatar bisa mungkin disampaikan kepada pemirsa seperti apa, Pak? Ya, jadi memang aksi sosial hari ini yang kami lakukan ya seperti kondisi kita, kami juga tidak muluk-muluk, bahwa paling banyak kita lakukan hari ini adalah mengenai kepedulian terhadap lingkungan, ya. Kemudian donor darah, kami sudah melakukan kesepakatan dengan PMI, ya, untuk seluruh anggota Gavatar maupun simpatisannya akan melaksanakan donor darah minimal per 3 bulan sekali. Selain itu juga ada peduli terhadap cagar budaya, kemudian kita kumpul pakaian bekas kepada orang-orang yang kurang mampu di desa Nanga-Nanga dan sebagainya. Ya, intinya hal-hal ini memang yang paling banyak itu kita lakukan adalah peduli lingkungan, termasuk hari ini kita perhatian terhadap kondisi Taman Makam Pahlawan yang ada di Batu Banggai di Kota Kendari. Oke. Nah, ini juga yang menarik Pak Rian, bahwa Bapak sudah ketemu dengan pemerintah Kota Kendari dan otomatis sudah ada bincang-bincang dengan beliau. Nah, sejauh ini kalau boleh tahu, nanti kiprah dari Gavatar ini kemudian untuk mendukung program pemerintah seperti apa? Ya, salah satu yang kami tawarkan kemarin adalah kami di Gerakan Fajar Nusantara sangat mendukung program pemerintah untuk mendapatkan Piala Adipura, ya, di mana adalah lambang supremasi tertinggi terhadap kebersihan kota. Dan saya kira luar biasa sambutan daripada Pak Wawali, dan beliau mengatakan ya, apapun yang menjadi kebutuhan ataupun program yang dilakukan Gavatar, ya, kami siap mendukung. Yang penting dalam rangka untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Kendari itu sendiri. Oke. Dan siap bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari, begitu Pak? Dan itu pasti, itulah tujuan Gerakan Fajar Nusantara didirikan. Oke, baik, saya ke Pak Suryono. Nah, Pak Suryono sendiri, ini kan tadi Pak Rian sudah mengatakan bahwa ini baru 6 bulan mulai berkiprah di Kota Kendari. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini perekrutan di tingkat DPK Kota Kendari seperti apa? Apakah sudah ada anggota yang direkrut, sudah berapa orang? Dan nanti melebarkan sayapnya ini bagaimana ini strateginya mungkin Pak, supaya bisa sampai ke kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara? Hari ini kami memang untuk sistem perekrutan, yang pertama kami telah menyampaikan ada beberapa teman-teman kita seperti di mahasiswa, ya, kemudian juga di masyarakat luas, ya, pada umumnya kita sampaikan juga tentang visi misi daripada Gerakan Fajar Nusantara itu sendiri. Nah, kemudian sampai saat ini sudah di Kota Kendari saja sudah terjaring untuk menjadi pengurus itu sudah sekitar 50 orang pengurus, dan untuk anggota secara keseluruhan yang aktif itu ada 150 orang. 150 orang. Ya. Okay. Total keseluruhan sekitar 200 orang, tetapi ada yang tidak begitu aktif. Dan ini baru khusus untuk di Kota Kendari, belum ke kabupaten kota lainnya Pak Rian, atau bagaimana? Secara struktural yang dibentuk oleh DPK Kendari sampai hari ini membawahi 3 DPC, Mbak, Dewan Pimpinan Kecamatan. Ya, yang pertama di Kota Kendari, DPC Kendari itu sendiri, Konsel, dan juga ada di Bau-Bau. Baik, ini yang menarik yang saya tanyakan, ini ada gerakan 1000 aksi untuk Munegeri di tahun 2013. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa seperti apa gerakan 1000 aksi untuk Munegeri ini, Pak Ari dan juga Pak Suryono, usai satu persembahan lagu ini. Dan pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Dan kami masih mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0401 3195 Sekali lagi di layanan telepon 0401 3195 Saya ke Pak Rian. Pak Rian, tadi ada gerakan 1000 aksi untuk Munegeri di tahun 2013. Ini mungkin orientasinya untuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa seperti apa? Apakah ini ada korelasinya dengan aksi untuk Munegeri dengan pemahaman peningkatan nilai Pancasila atau bagaimana Pak Rian? Ya, jadi memang seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa Gavatar hari ini sedang menggadang-gadang yang namanya gerakan reinterpretasi, kemudian internalisasi dan juga reaktualisasi daripada nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri melalui aksi nyata. Nah, maka dari itu kita angkat tema bahwa 1000 aksi di tahun 2013 ini merupakan hasil daripada Rakernas Gerakan Fajar Nusantara di bulan Januari kemarin 2013, di mana memang hari ini sudah terbentuk 17 Dewan Pimpinan Daerah setingkat provinsi. Jadi memang sudah menjadi komitmen daripada Gerakan Fajar Nusantara untuk minimal itu seminggu sekali kita akan melakukan sebuah aksi sosial. Apakah itu yang dinamakan penyuluhan PHBS, ya, mengenai hidup sehat dan juga termasuk penyuluhan gizi dan sebagainya, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila baik kepada
lingkungan keluarga kami maupun orang-orang yang menjadi simpatisan, baik peduli lingkungan dan sebagainya. Dan sasarannya nanti ini dunia pendidikan untuk tingkat SD, SMA atau apa nanti itu kemudian memberikan salah satu yang menarik adalah pemahaman tentang nilai Pancasila. Ini apakah sosialisasi atau penyuluhannya akan bekerja sama dengan Diknas dengan sasaran tingkat SD sampai SMA atau seperti apa nanti? Iya, kami sih hari ini sudah berupaya untuk melakukan audiens kepada Dinas Pendidikan Kota, walaupun memang hari ini kemarin sempat sibuk karena ada ujian nasional dan sebagainya, Mbak. Intinya sih seperti itu, bahwa kami akan giat untuk senantiasa mensosialisasikan mengenai nilai-nilai luhur Pancasila karena merupakan jati diri bangsa. Inilah yang membuat kita hari ini terpuruk karena kita lupa dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Maka dari itu kita sih melihat orientasi yang akan kita garap ke depan yaitu setingkat SLTP sampai ke adik-adik mahasiswa kami, karena disitulah umur-umur yang rentan terhadap segala sesuatu yang mungkin dilihat baru tetapi bukan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Oke, saya ke Pak Suryanto. Pernah suatu ketika saya ketemu dengan salah satu siswa SMA, sempat ada komunikasi saya dengan dia. Kami juga sempat menguji tes tentang Pancasila, bahkan urutannya tidak kacau balau begitu. Sampai ada yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk melihat rasa nasionalisme dan kecintaan Pancasila sebenarnya tidak perlu menghafal Pancasila atau tidak perlu mengikuti upacara setiap hari Senin misalkan untuk mengukur rasa nasionalisme dan lain sebagainya. Menurut Pak Suryanto sendiri, Bapak sepakat dengan hal itu ataukah mungkin ada parameter tertentu untuk menilai bahwa rasa nasionalisme seseorang atau nilai-nilai Pancasila dalam diri seseorang itu sudah betul-betul terpatri dalam jiwanya begitu, Pak Suryanto? Sebetulnya begini, jadi kalau sampai tidak bisa menyebutkan saja bagaimana itu bisa terpatri di dalam dirinya. Yang paling penting yang pertama adalah setelah dia bisa menyebutkan dari sila pertama sampai dengan sila terakhir, lalu kemudian kandungan nilai-nilai yang tertera di dalam sila pertama sampai dengan sila yang terakhir itu, itulah yang terpenting yang tadi kami maksudkan untuk reinterpretasi. Kemudian setelah ada pemahaman yang secara bersama-sama memahami tentang apa yang dimaksud dengan sila-sila yang terkandung di dalam nilai luhur Pancasila itu, baru reinternalisasi, artinya secara bersama-sama kita memang mewujudkan daripada nilai-nilai sila pertama sampai dengan sila terakhir tadi itu, kemudian baru reaktualisasi. Kalau tidak saya pikir akan susah dipertanyakan. Dipertanyakan malah. Ya baik. Nah ini Pak Aryan, kemudian kita juga tidak bisa menutup mata bahwa yang di awal perbincangan kita organisasi masyarakat sudah cukup banyak berkiprah di Nusantara ini, bahkan buntut-buntutnya ada selalu menyerang pemerintah begitu. Nah ini jangan sampai dari Gavatar sendiri juga melakukan hal yang sama begitu. Ini sebenarnya bagaimana kemudian jangan sampai terlalu terlena dengan aktivitasnya sampai lupa akan visi dan misinya begitu. Bagaimana, Pak? Iya. Jadi memang paradigma yang mungkin terkesan tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan itu merupakan tantangan lah untuk jawaban buat kami ke depan untuk betul-betul konsisten terhadap apa yang kami ucapkan. Dan memang wujud Pancasila itu adalah kesatuan pemikiran, kesatuan ucapan, dan kesatuan perbuatan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak mungkin LSM ataupun organisasi kemasyarakatan di luar yang seolah-olah distir seperti itu, Mbak. Tetapi bagi kami di Gavatar hari ini betul-betul ingin menjadi ormas yang mandiri. Salah satu wujud nyata yang hari ini kami lakukan adalah bahwa hasil daripada dana yang kami kelola di Gerakan Pelajar Nusantara sampai hari ini adalah murni betul daripada iuran pengurus maupun anggota. Bukan berarti kami hari ini terkesan eksklusif. Sempat memang kami adakan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik daripada pemerintah dan sebagainya. Bukan berarti kami tidak ingin menerima dana dari luar, tetapi kami berupaya sedemikian mungkin untuk amanah di awal itu. Kalau kami sudah membuktikan, jangan sampai ada intervensi ketika menerima dana, ada intervensi. Jadi memang yang kami hindari adalah seperti itu. Memang sih seolah-olah kita yang naik dalam organisasi, tetapi yang nyetir sudah bukan kita. Nah, tetapi dengan kemurnian gerakan itu dan senantiasa kami menjaga daripada ketulusan niat ini, saya yakin apapun badai yang menghadang,
kami akan coba lalui. Oke, pantang menyerah begitu, Betul. Pak. Nah, ini ada yang menarik sekali ini dari yang ingin saya sampaikan, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan besar bagi pemirsa yang ada di rumah. Ini kalau kita melihat, apakah ini juga mungkin ada korelasinya dengan banyaknya keinginan masyarakat Indonesia dalam arti luas ini untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi daerah yang atau provinsi yang otonom begitu. Inikah apakah ada kaitannya dengan lunturnya semangat nilai-nilai Pancasila kita atau seperti apa, dan kemudian peranan dari Gavatar ini untuk menyatukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seperti apa, Pak Rian? Ya, jadi memang bagi kami sesuai dengan nilai Pancasila itu sendiri bahwa NKRI itu adalah harga mati buat kita semua. Karena percuma kita besar secara kuantitas tetapi tidak punya kualitas. Ya, ibarat seperti yang tertuang bahwa ketika nilai-nilai ketuhanan itu sudah kita mampu laksanakan, nilai-nilai kemanusiaan sudah mampu kita laksanakan, jangan lupa ada yang namanya sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi apapun dasarnya, kalau betul-betul kita lebih mengedepankan lebih mengedepankan keseluruhan dibandingkan pribadi, saya yakin kita akan lebih mengedepankan persatuan dibandingkan perpecahan. Iya. Kalau Pak, ya. ada tambahan, misalnya tambahan mungkin, Pak? Mungkin cukup. Pak Suryono sendiri bagaimana Pak menilai hal ini? Saya pikir begini, kita melihat sesuatu, katakan kalau saya andaikan sebuah perumpamaan sapu lidi lah misalnya. Sapu lidi yang jumlahnya mungkin 100, kalau kita ikat dengan satu ikatan yang kuat, yang kokoh, itu bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Tapi kalau sapu lidi sudah kita penggal-penggal, kita hambur satu persatu, maka hilang nilainya. Bangsa Indonesia hari ini kalau memang tidak bisa dipersatukan, akhirnya ada keinginan-keinginan dari saudara-saudara kita barangkali karena mungkin melihat tidak ada kepuasan dan lain sebagainya karena kondisi yang ada hari ini, sehingga muncul niatan untuk memisahkan diri. Saya pikir itu bukan solusi. Tapi justru bagaimana hari ini kita bahu-membahu bersatu untuk memperkuat diri sehingga nanti mampu kita berdiri mandiri benar-benar sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila itu sendiri. Jangan sampai keinginan orang untuk memecah belah tadi itu justru malah kita termasuk orang-orang yang bisa terhasut akhirnya. Ya, dan akhirnya kemudian varian Gavatar ini menjadi sebuah organisasi masyarakat yang bisa menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tidak terpecah belah begitu. Insya Allah, amin. Tapi kemudian ini yang menjadi pemikiran juga pemilu 2014. Nah, jangan sampai organisasi ini hadir karena ada motif 2014 atau bagaimana, Pak? Ya, saya kira mungkin seperti statement kami di awal, Mbak, bahwa memang tidak mudah untuk keluar daripada paradigma yang hari ini berkembang terhadap organisasi kemasyarakatan yang muncul di tengah-tengah menyongsong 2014, tetapi memang ini sering disuarakan oleh para pimpinan kami di Dewan Pimpinan Pusat, bahkan Dewan Pimpinan Daerah, bahkan sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Kota Kabupaten, bahwa Gavatar adalah murni gerakan kemasyarakatan. Adapun nanti masalah 2014 ya saya kira itu adalah urusan masing-masing pribadi. Bukan urusan Gavatar. Iya. Yang penting bagaimana hari ini Gavatar bisa berkarya, mengabdikan diri kepada masyarakat, nusa dan bangsa, karena itulah wujud daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa dan prinsip daripada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau program untuk jangka panjang untuk organisasi Gavatar ini seperti apa? Khusus untuk di wilayah Kota Kendari. Ya, intinya sih kami ke depan bahwa Gerakan Fajar Nusantara hari ini kan masih di jajaran struktur DPK setingkat kota kabupaten, dan ke depan kami akan berupaya untuk bersosialisasi, merekrut anggota, dan kemudian betul-betul kami memahamkan visi misi dan tujuan Gavatar itu sendiri, dan kami akan berupaya menjadi Dewan Pimpinan Daerah setingkat provinsi. Nah, ini kalau misalkan ada masyarakat yang ingin bergabung bersama dengan Gavatar, nah mungkin ini buat informasi juga pemirsa di rumah, caranya bagaimana untuk bisa bergabung dengan Gavatar, Pak Rian? Ya, memang hari ini kami lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Ya, jangan sampai akibat nilai setitik ya rusak susu sebelahnya. Jadi intinya adalah kami harus memahamkan apa sih itu Gavatar, apa sih yang dilakukan oleh Gavatar, ya kan? Jangan sampai nanti masuk Gavatar ada motif. Padahal sebenarnya Gavatar ini ibarat, waduh, luar biasa. Di sini asli-asli betul pengabdian. Ibarat mungkin kita mau aksi sosial, kita mau bersih-bersih.
kita sendiri yang patungan, kita sendiri yang urunan, oh kita sendiri yang pergi beli barangnya, kemudian setelah itu kita sendiri yang menyapu halamannya. Disitulah saya merasa bahwa luar biasanya itu gerakan Fajar Nusantara, tetapi memang ini belum tentu semua orang bisa melirik. Dan kemudian yang kami sampaikan di awal tadi adalah ada komitmen, tidak mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, dan tidak akan berbuat amoral. Kalau selain yang seperti itu, mungkin Pak Suryono persyaratan yang harus dipenuhi mungkin dari segi umur dan lain sebagainya, ada syarat-syarat khususnya tidak untuk bisa bergabung dengan Gavatar? Bergabung dengan Gavatar, mungkin yang paling inti tadi yang sudah sampaikan oleh ketua kami, dan tidak ada persyaratan-persyaratan lain. Kami bebas daripada suku, ras, kemudian pendidikan, kemudian latar belakang agama dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Nah, sehingga Gavatar ini murni untuk anak-anak bangsa, siapapun yang mau berkarya, kemudian mencintai tanah air dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tadi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua kami, janji moral tadi itu wajib. Persyaratannya hanya itu saja. Nah, kalau saya perempuan bisa gabung tidak Pak? Atau ada kuota khusus untuk perempuan di Gavatar? Ya, kalau kuota khusus sih enggak ada, Mbak. Tapi memang kami sangat perhatian terhadap perempuan, karena salah satu bidang yang ada di Gavatar itu adalah namanya berperan, bidang perempuan dan perlindungan anak. Kami pun di Gavatar sangat menjunjung tinggi yang namanya perempuan, karena sebenarnya sangat simpel. Bagaimana kita merusak sebuah negara, yang paling pertama kita rusak adalah perempuan-perempuannya. Itulah intinya. Kalau mau kuat sebuah negara, perkuat moral daripada perempuan-perempuan bangsa ini. Karena disitulah intisari daripada generasi ke depan, pelanjut estafet daripada eksistensi bangsa. Berarti biar persoalan-persoalan perempuan juga Gavatar bisa menjadi mediasi, bisa memediasi begitu ya? Iya, itu pasti. Oke, nah, dan selanjutnya mungkin secara pribadi juga saya mempertanyakan kepada Pak Suryono sendiri bahwa dengan melihat fenomena yang terjadi dan lain sebagainya, mencermati perubahan yang terjadi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, bagaimana peranan Gavatar itu sendiri? Dan secara pribadi kira-kira apa yang harus dilakukan begitu, Bang? Yang paling utama adalah sosialisasi. Ya, sosialisasi ke seluruh instansi dan lembaga, termasuk tadi itu di sekolah-sekolah. Kami punya niatan untuk masuk ke tingkat SMP, kemudian SMA, dan hari ini kita sudah masuk ke teman-teman di mahasiswa. Saya pikir itu yang harus memang benar-benar sosialisasi yang paling diutamakan. Kalau tanpa sosialisasi, saya pikir orang sudah tidak mau lagi menengok apa itu Pancasila, apalagi mau mengamalkan, bahkan sampai mau mengaplikasikan daripada Pancasila itu sendiri. Nah, Pak Rian, mungkin pemirsa di rumah juga mungkin sudah ada yang lupa, mungkin yang di studio juga sudah lupa, kira-kira hari Pancasila jatuh pada tanggal berapa ini? Mungkin banyak yang sudah lupa, termasuk saya Pak, kalau yang diingatkan mungkin sudah lupa, ini 1 Juni ya Pak, 2000. Iya. Nah, kalau melihat ketika gaung dari peringatan Hari Pancasila ini menurut pandangan dari Pak Rian sendiri seperti apa? Contohnya saja kalau kita peringati Hari Proklamasi, sudah jarang lagi kita lihat umbul-umbul warna merah putih di tengah masyarakat kita. Nah, kalau Pak Rian sendiri bagaimana? Ya, kalau sih kita lihat realistisnya di lapangan ya memang bahwa seolah-olah peringatan-peringatan besar bersejarah di bangsa ini terkesan sedikit dilupakan. Apalagi mau ada pemilihan legislatif, jadi kalau di jalan sih kita lebih lihat banyak baliho-baliho seperti itu. Tetapi kami senantiasa optimis bahwa sosialisasi dan education masalah pendidikan Pancasila ini harus senantiasa kita lakukan bersama, dan juga ini bukan merupakan tugas daripada Gavatar sendiri. Gitu. Jadi memang perlu kerjasama yang bagus, karena bangsa ini harus didirikan bersama-sama dan juga untuk kepentingan bersama. Seperti Tapi itu. Biasanya kalau dalam sebuah organisasi, kalau untuk mandiri, oke lah, mungkin itu adalah salah satu rasa idealisme dari Gavatar sendiri. Tapi kadang-kadang menuntut sebuah organisasi itu besar itu harus ada foundingnya begitu. Nah, bagaimana? Apakah tetap bertahan dengan seperti itu, atau mungkin ada kerjasama dengan negara luar sebagai donatur dana, sebagai founding begitu, atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kita awali dulu lah di bangsa kita sendiri. Adapun kalau keluar, mungkin ya bagi saya pribadi selama di Gavatar belum ada mengarah ke sana. Kami sih konsen terhadap hal-hal yang menjadi visi, misi, dan tujuan gerakan Fajar Nusantara. Khususnya hari ini seperti apa yang tertuang
dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya sebelum bangun badannya. Permasalahannya hari ini di situ. Percuma kita hari ini membangun infrastruktur yang luar biasa besar, luar biasa megah, jalanan bagus, panjang, lebar dan sebagainya, tetapi jiwa masyarakatnya tidak dibangun. Dan itu terlupakan. Dan itulah permasalahan terpenting ya, khususnya kita hari ini di Kendari maupun mungkin secara skop nasional di mana-mana seperti itu. Kalau Pak Suryono sendiri, sosialisasi yang sudah dilakukan itu sudah seperti apa perkembangannya dalam waktu tempo 6 bulan begitu? Kita melihat hari ini pertumbuhan yang ada di Gavatar itu sendiri. Nah, kemudian tadi apa yang disampaikan oleh ketua kami bahwa kami tidak butuh kuantitas tapi butuh kualitas. Respon sangat banyak yang merespon, tetapi kalau sampai pada tahapan mau menjadi pengurus ya, itu memang kami sangat selektif ya. Karena tadi tidak semua orang, walaupun hari ini semua orang benci dengan yang namanya kekerasan, benci dengan yang namanya katakan perbuatan-perbuatan amoral, tetapi ketika manusia diminta untuk berjanji kepada hal itu tidak dilakukan, itu banyak yang mundur malah. Begitu diminta untuk bagaimana kita sama-sama untuk melakukan sebuah komitmen di sini untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya amoral, kemudian cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian itu justru malah banyak yang mikir-mikir dulu. Nah, sehingga itulah yang membatasi barangkali dari jumlah keanggotaan kami yang ada hari ini. Ya baik, karena waktu kita sudah mau habis Pak ya, mungkin Pak Rian ada closing statement mungkin kepada masyarakat ataupun ada himbauan supaya masyarakat Sulawesi Tenggara secara keseluruhan ini bisa bergabung bersama Gavatar. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Andi Andrianto Ramli, Ketua Dewan Pimpinan Kota Kabupaten Gerakan Fajar Nusantara Kendari, mengajak seluruh masyarakat Anoa, ya, bumi Anoa di Sulawesi Tenggara, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, suku, agama, ras, dan strata sosial, yang penting syaratnya adalah cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian siap berbakti kepada Nusantara, dan juga siap berkomitmen, maka kita bisa sama-sama berjuang dalam Gerakan Fajar Nusantara. Bangsa ini bisa bangkit kalau kembali kepada pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi jangan apatis bahwa habis gelap pasti terbitlah terang. Tetapi ini harus diusahakan. Tidak bisa kita berpangku tangan dan harus kepedulian dan juga keteladanan yang utama. Baik, demikian. Baik, Pak Suryono mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa di rumah? Terima kasih. Saya Suryono Kaji, Wakil Ketua DPK Kendari, mengajak kepada seluruh elemen bangsa hari ini, mari kita sama-sama bahu-membahu membangun daerah yang kita cintai ini, khususnya di daerah Anoa ini, bersama-sama dengan Gerakan Fajar Nusantara untuk kembali memahami nilai-nilai Pancasila secara bersama-sama, dan kita mengusung nilai-nilai Pancasila yang luhur itu secara bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Oke, baik, terima kasih Pak Rian dan juga Pak Suryono sudah bergabung bersama kami Pak. Semoga organisasi ini semakin sukses ya di masyarakat kita. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Dialog Peduli Kota. Terima kasih Anda masih bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.